وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Yang kedua, mudah-mudahan ilmu tafsir yang kita pelajari, yang kita dengarkan bersama-sama, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Serta yang terakhir, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan afiah kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Baik, kita langsung melanjutkan pelajaran kita, tafsir surah Al-Maidah ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. Alhamdulillah, sudah kita baca ayat yang mulia ini, surah Al-Maidah ayat 93. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca, setiap huruf yang kita dengarkan dari ayat suci ini, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, diberikan kebaikan baik bagi tiap-tiap huruf yang kita baca. Sebagaimana Rasulullah mengatakan pada kita, barang siapa membaca satu
satu huruf dari Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak membaca alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Betapa banyak huruf yang sudah kita baca tadi. Kita disuruh hitung aja hurufnya kesulitan ini. Belum lagi balasan yang dilipat gandakan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah dan diberikan balasan kebaikannya. Amin. Kita lanjutkan dengan terjemahan pada tiap-tiap kata supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat ini. Laisa bisa tidaklah ada, bisa tidak berdosa. Laisa itu artinya bukan. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada, bisa dikatakan juga tidak. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Apapun, tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa, tidak ada atau tidak, alal ladzina, atas orang-orang yang atau bagi orang-orang yang amanu, mereka beriman, tidaklah atas orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka mengerjakan kebaikan, junahun, berdosa, ya. Tidaklah berdosa bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Tidaklah berdosa bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Berbuat baik ini tentu saja bukan diukur dengan akal kita, tapi harus diukur dengan aturan agama. Ya. Baik atau tidaknya kita harus melihat keterangan-keterangan di dalam agama, baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Tentu saja dengan pemahaman para ulama-ulama kita yang terdahulu, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu namanya berbuat baik, ya, seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lainnya. Fima tentang atau di dalam apa yang, ya, di dalam apa yang ta'imu, mereka makan. Maksudnya ini telah berlalu, telah mereka makan, karena bentuknya fi'il madhi. Jadi tidaklah berdosa bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik karena dahulu pernah memakan sesuatu yang haram atau pernah melakukan, kemarin kita bahas, pernah berjudi, pernah minum minuman keras, maka buat mereka tidak berdosa. Tentu saja sebelum turunnya ayat 93 ini. Ya, tentu saja sebelum turunnya ayat 93 atau 92 kemarin, ya. Jadi tidak berdosa, sebagaimana Umar bin Khattab juga dulunya minuman keras, gitu ya. Meskipun Umar sudah masuk Islam, begitu. Dulunya minuman keras, minum khamr. Karena apa? Al-Quran belum begitu tegas melarangnya. Misalkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, itu di Al-Baqarah. Apabila mereka bertanya tentang khamr dan judi,
qul fihima ismun kabirun, maka katakanlah bahwa di dalam keduanya itu ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya juga bagi manusia, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Begitu saja dulunya. Mereka tetap aja minum minuman keras karena cuman infonya seperti itu di dalam Al-Quran. Maka kemudian turunlah ayat lagi, jangan kalian mendekati sholat bila kalian sedang mabuk. Ya udah, akhirnya mereka mabuknya setelah sholat isya, karena jarak isya dan subuh kan jauh tuh. Mereka mabuknya malam-malam, kemudian nanti sholat subuh. Ya kan sudah gak mabuk waktu subuh, masih begitu. Kemudian Umar mengatakan ya Allah, atau meminta kepada Rasulullah supaya Allah memberikan keterangan yang jelas tentang masalah khomer ini. Maka turunlah ayat 92-93. Akhirnya mereka mengatakan intahaina, kami berhenti ya Allah, kami berhenti. Sudah mulai saat itu sudah tidak lagi minum minuman keras. Inilah yang namanya beriman. Begitu turun ayat larangan, mereka langsung berhenti, langsung berubah, meskipun kebiasaannya sebelumnya telah menjadi kebiasaan mereka. Jadi kebiasaan yang baik itu berupa minuman keras ataupun kebiasaan-kebiasaan yang lain, manusia itu susah untuk berubah, susah untuk menerima perubahan, itu susah. Itulah sifat manusia, itu sifat bawaan, itu susah menerima perubahan, itulah manusia. Sebagaimana juga dahulunya umat Islam itu diperintah untuk merubah arah kiblatnya. Arah kiblatnya disuruh berubah sama Allah, dari menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, berubah arahnya menjadi ke arah Masjidil Haram, ke arah Makkah. Nah ini juga susah merubahnya, berat menerima perubahan. Ini sifat manusia. Nah, tapi bagi orang-orang yang beriman, asalkan sesuatu itu berasal dari Allah, berasal dari Rasulullah, meskipun tidak sesuai dengan kebiasaannya, bertentangan dengan kebiasaan kita, bertentangan dengan nurani kita, atau bertentangan dengan apa yang kita mau, tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap mereka menerimanya dengan lapang dada. Inilah salah satu ciri orang yang beriman. Adapun dahulu kalau mereka terbiasa melakukan ini dan itu yang tidak sesuai dengan kaidah agama, tidak sesuai dengan peraturan agama, mereka tinggalkan. Ya. Adapun kebiasaan buruk di masa lalu sebelum turunnya ayat ini, maka tidaklah berdosa. Perbuatan itu tidak berdosa meskipun dulunya kebiasaannya minum minuman keras, atau kebiasaannya berjudi, atau juga mengundi nasib. Tidak berdosa. Baik, kita lanjutkan dulu. Apabila mattaqau, mereka bertakwa. Apabila mereka bertakwa, wa amanu, dan beriman, wa amilus sholihat, serta mengerjakan kebaikan. Nah ini syaratnya. Setelah turun ayat ini, maka mereka menjadi berubah, meninggalkan perbuatan buruk itu tadi. Karena kalau sudah dilarang oleh Al-Quran, maka itulah menjadi perbuatan yang buruk. Ya, mereka langsung bertakwa, patuh kepada Allah. Takwa itu kan katanya melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, sudah dilarang minuman keras, ya sudah ditinggalkan meskipun sebelumnya menjadi kebiasaan. Ya, idza mattaqaw wa amanu wa amilus sholihat,
Jadi ini merupakan syaratnya, syarat agar tidak menimbulkan dosa. Ya, tidak menimbulkan dosa. Bukan diampuni, beda lagi pengampunan sama ayat ini. Kalau ini memang tidak menimbulkan dosa apa-apa. Adapun mudarat yang ditimbulkan oleh minuman keras atau perjudian yang berupa kebencian, kecanduan dan lain sebagainya akan dihilangkan oleh Allah. Ya, karena memang larangannya belum datang. Kita lanjutkan. Summa kemudian ittaqau, mereka bertakwa, wa amanu, dan beriman. Nah, tadi diulang-ulang ini ayat ini atau perkataan ini. Tadi kan ada idza mattaqau wa amanu. Sekarang summattaqau wa amanu. Nah, jadi paling tidak yang dimaksud di dalam ayat ini bukan bertakwa pada waktu itu saja, jadi terus menerus bertakwa, atau dengan kata lain konsisten di dalam ketakwaan dan keimanannya. Summa kemudian ittaqau, mereka bertakwa, wa ahsanu, dan berbuat kebaikan. Summattaqaw wa amanu, summattaqaw wa ahsanu. Kemudian mereka bertakwa dan beriman. Kemudian bertakwa dan berbuat baik. Diulang-ulang. Jadi di sini takwa itu sampai disebut 3 kali di dalam ayat ini. Tentu saja nanti kita dengarkan tafsirnya. Takwa yang pertama itu bermaksud apa, takwa yang kedua bermaksud apa, dan takwa yang ketiga bermaksud apa. Ya, ini harus memakai ulama. Maksudnya apa? Wallahu, dan Allah, yuhibbu, menyukai, mencintai, dia mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebajikan atau kebaikan. Allah selalu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apalagi yang kita cari kalau bukan cinta Allah. Di dalam hidup ini hanya cinta Allah yang betul-betul hakiki, ya. Hanya kesayang Allah pada kita yang benar-benar sayang, melebihi sayangnya ibu kita kepada kita sendiri. Itulah kasih sayang Allah kepada manusia ini, luar biasa. Meskipun manusia itu banyak yang membangkang, meskipun manusia itu banyak yang ingkar kepadanya, Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap memberikan mereka rizki. Allah tetap memberikan kepada mereka makan dan minum, memberikan udara secara gratis setiap saat. Ya, luar biasa. Nah, coba kalau kita diingkari, dimusuhi, ditentang, sudahlah, dicabutlah kasih sayang kita kepada yang bersangkutan. Kalau Allah enggak, meskipun dia diingkari, bahkan dihina, tetap mereka, Allah itu mencintai manusia. Allah mengasihi manusia semuanya. Apalagi bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah mencintainya. Selalu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sungguh Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, alhamdulillah sudah kita baca, kita dengarkan, kemudian sudah baca satu-satu, kita terjemahkan juga. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda kepada kita. Baik, kita lanjutkan dengan mendengarkan tafsir yang lebih lengkap daripada ayat yang mulia ini. Ayat ini dibagi menjadi 4 bagian sebagaimana penggalan yang telah kita baca tadi. Yang pertama, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu.
tidaklah berdosa bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Maksudnya apa ini? Kita lihat di dalam tafsir Kemenak. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang dahulunya pernah atau terbiasa melakukan perjudian dan minum khamr atau minum minuman keras, tetapi kemudian mereka beriman dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik setelah turunnya ayat ini. Artinya mereka tinggalkan setelah Al-Quran melarangnya, baik bagi mereka yang masih hidup ataupun bagi mereka yang sudah mati. Ketika ayat ini diturunkan, mereka tidaklah berdosa dan tidak disiksa karena perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Itu tafsir Kementerian Agama. Kemudian kita lihat di dalam tafsir Al-Munir, maksudnya adalah bahwa Allah menjelaskan tentang orang-orang yang meninggal sebelum pengharaman khamr dan judi, padahal dahulu mereka terbiasa meminumnya atau terbiasa melakukannya, seperti Hamzah. Hamzah itu pamannya Rasulullah. Begitupun bagi orang yang masih hidup yang dahulunya mereka minum khamr dan makan dari uang hasil perjudian sebelum adanya pengharaman untuk perbuatan itu. Siapa? Misalnya contohnya siapa? Contohnya adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu ketika ayat ini diturunkan, beliaunya masih hidup. Tapi beliau Abdullah bin Mas'ud langsung beriman, langsung mengatakan, kami berhenti ya Allah, kami berhenti. Hal ini dikarenakan penetapan hukum atau aturan tidak mempunyai efek ke masa lalu atau efek ke belakang, maka tidak ada dosa bagi mereka apabila mereka bertakwa kepada Allah. Artinya meninggalkan apa yang telah Allah larang, tidaklah berdosa. Tidaklah berdosa bagi mereka jika mereka bertakwa kepada Allah, beriman kepada hukum-hukumnya, melakukan amal soleh yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti sholat dan puasa. Jadi bukan karena telah terbiasa melakukan hal-hal yang dilarang sebelum turun ayat ini, setelah turunnya larangan ini jangan bersandiwara, jangan membuat skenario mencari-cari alasan pembenaran supaya perbuatannya dibenarkan. Tidak boleh ya. Misalkan perjudian dikasih nama seakan-akan sumbangan, ya nggak boleh disamar-samarkan begitu. Allah Maha tahu setiap apapun yang kita lakukan ya. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Dalam tafsir Ibnu Katsir tafsirnya hampir sama dengan terjemahnya saja, makanya tidak kita bacakan. Kita langsung lanjutkan kepada bagian yang kedua. Idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan. Maksudnya adalah ini merupakan syarat dari bagian yang pertama, yaitu selama mereka tetap bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, taat kepada hukum-hukum yang telah diturunkannya, dan mereka tetap melakukan
amal-amal soleh yang telah diwajibkan kepada mereka seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, serta menjauhi apa-apa yang telah diharamkannya yang telah mereka ketahui seperti judi, khamr, berkurban untuk berhala, mengundi nasib, dan lain-lainnya. Dan mereka tetap beriman kepada ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukum tersebut. Jadi tidak bisa kalau ayat-ayat itu sudah diturunkan tidak sesuai dengan keinginan kita atau keyakinan kita atau pandangan kita, maka ayat itu diingkari. Ya. Mengingkari satu ayat itu sama saja dengan mengingkari seluruhnya. Ya, tidak boleh ingkar kepada salah satu ayat karena gak cocok ayat itu dengan kita, maka kita ingkari atau mencari-cari alasan pembenaran. Ya, seakan-akan ayatnya salah. Itu gak boleh. Mengingkari satu ayat itu sama dengan mengingkari seluruh ayat. Pada hakikatnya begitu. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Di dalam tafsir Al-Munir, maksud bagian yang kedua adalah kemudian mereka menjauhi apa-apa yang telah diharamkan, mengimani apa yang diturunkan kepada mereka, terus-menerus bertakwa dan berbuat baik dan mengerjakan amal-amal kebaikan. Maka tampak jelaslah bahwa yang dimaksud dengan takwa dan iman pada bagian yang pertama ini adalah menumbuhkan dasar-dasar ketakwaan dan keimanan. Ya, menumbuhkan pondasi ketakwaan dan keimanan. Ini yang dimaksud dengan takwa pada bagian yang pertama. Peniadaan dosa pada ayat ini hanya terbatas kepada orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan saja. Jadi kalau mereka sebelumnya sudah ingkar, sudah gak beriman, ya tetap akan dapat balasan. Ini hanya terbatas kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Maksudnya sebelumnya dia udah taat kepada Allah, melakukan sholat, puasa, dan lain-lainnya ya. Ketika khamr diharamkan, maka mereka langsung berhenti, langsung beriman dan bertakwa. Kami berhenti ya Allah. Sama saja kalau pada masa sekarang, kalau orang yang tidak tahu terbiasa minum minuman keras, kita ingatkan, minuman keras itu tidak boleh loh, haram hukumnya, berhenti saja. Loh iya memang nggak boleh, itu haram hukumnya. Maka mereka ketika dibilangin gitu langsung menghentikan kebiasaannya. Oh ya, kalau begitu saya akan berusaha berhenti sekuat tenaga. Ya, kalau begitu tidak berdosa orang yang seperti itu, karena memang tidak tahu gitu loh. Langsung berhenti. Maka Allah pun memuji mereka, sebagaimana Allah memuji orang yang meninggal sebelum adanya perintah sholat untuk menghadap ke Baitullah, menghadap Ka'bah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu sebagai umat yang pertengahan, umat yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul ini atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jadi kita nanti akan menjadi saksi atas perbuatan umat manusia, dan Rasulullah akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha
illa lina'lama man yattabi'ar rasul mimman yanqalibu ala aqibaih. Dan kami tidaklah menetapkan yang menjadi kiblatmu yang sekarang kecuali agar kami mengetahui secara nyata siapakah yang mengikuti Rasulullah dan siapa yang membelot. Ya. Jadi ketika dirubah arah kiblatnya, ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Ya. Terlihat secara nyata. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sesungguh pemindahan atau perubahan kiblat itu terasa sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha kasih sayang kepada manusia. Jadi ayat ini menjadi dalil bagi orang-orang yang sudah meninggal bahwa mereka terbebas dari dosa karena telah berjudi, makan dari uang judi, dan minum minuman keras atau khamr. Dan ayat ini akan menjadi penuntut bagi mereka yang masih hidup tapi tetap melanjutkan kebiasaannya melakukan perjudian maupun minum minuman keras atau yang semisal dengan itu. Udah dikasih tahu terus saja, ya. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Kita langsung lanjutkan bagian yang ketiga. Summattaqaw wa amanu summattaqaw wa ahsanu. Selanjutnya mereka pun tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka pun tetap bertakwa dan berbuat baik. Ya. Maksudnya adalah tetap konsisten dan kontinu di atas keduanya, di atas keimanan dan ketakwaan. Kemudian penyebutan takwa untuk bagian yang ketiga kalinya di dalam ayat ini adalah untuk menjaga diri dari sikap menzalimi orang lain, beramal dengan benar, berbuat baik kepada orang lain dengan cara membantunya melalui rizki yang telah diberikan oleh Allah. Ya, ini penjelasan tafsir Al-Munir untuk bagian yang ketiga. Di dalam tafsir Kementerian Agama kita, maksudnya adalah mereka terus-menerus di dalam ketakwaan dan selalu meningkatkan amal-amal kebaikan. Oleh karena itu jelaslah bahwa perbuatan jelek yang dilakukan pada masa sebelum datangnya larangan atau sebelum mereka mengetahui adanya larangan itu tidaklah menimbulkan dosa bagi mereka. Tidak berdosa karena memang ayatnya belum turun atau mereka tidak tahu. Asalkan setelah itu mereka kemudian beriman, bertakwa, berhenti dari melakukan keburukan dan mengerjakan kebaikan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan mereka menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Tafsir Kemenak. Nah, kemudian bagian yang terakhir dari ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Maksudnya adalah bahwa Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat baik, sehingga mereka akan terbebas dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian dan minuman keras. Misalnya kebencian, permusuhan, kecanduan, lalai dari mengingat Allah, lalai sholat, dan lain-lainnya. Ini tafsir Kementerian Agama. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan maksudnya adalah bahwa Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik
dan akan memberikan pahala atas kebaikan, keikhlasan dan kesungguhan mereka di dalam beramal. Tafsir Al-Munir. Itulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 93. Kita langsung lanjutkan dengan ibrahnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Saya mencatatnya ada 3 macam. Yang pertama, bahwa perbuatan buruk yang dilakukan sebelum turunnya ayat-ayat larangan karena ketidaktahuan atau karena lupa, maka tidaklah berdosa. Ya, karena tidak tahu, karena lupa, atau karena ayatnya belum turun. Nah, sekarang ayatnya sudah turun semua, nggak ada alasan yang pertama lagi. Mungkin karena tidak tahu atau mungkin karena lupa. Tapi kalau tidak tahu nanti maka hisabnya beda lagi. Nah, kalau ditanya mengapa tidak mencari tahu, wah itu lebih berat lagi tuh. Ya. Tapi kalau karena memang tidak tahu, dia melakukan satu, tidak berdosa karena melakukan perbuatan itu. Tapi kalau sudah diberitahu maka dia harus tinggalkan, bukan sengaja tidak mencari tahu. Nah, kalau nggak tahu ya harus bertanya. Atau karena lupa ya bagaimana. Tapi kalau dalam masalah minuman keras dan judi, saya kira nggak ada yang lupa ya sengaja. Yang kedua pelajarannya adalah bahwa penyebutan kata takwa atau 3 tahapan takwa di dalam ayat ini, yang pertama adalah takwa untuk menumbuhkan dasar-dasar ketakwaan dan keimanan. Yang kedua, senantiasa istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga diri dari mendolimi orang lain. Itu yang dimaksud 3 takwa di dalam ayat ini. Yang pertama menumbuhkan dasar-dasar kekuatan takwa. Yang kedua istiqomah, terus menerus bertakwa dan beriman. Dan yang ketiga menjaga diri dari mendolimi orang lain. Itu yang kedua. Pelajaran yang kedua. Kemudian yang pelajaran yang ketiga, yang terakhir, orang yang konsisten beriman dan bertakwa setelah dahulunya melakukan keburukan, maka Allah akan berikan rahmatnya. Allah akan selalu memberikan rahmatnya kepadanya, sehingga mereka akan terbebas dari pengaruh-pengaruh jelek khamr maupun perjudian, atau pengaruh jelek perbuatan-perbuatan buruk. Itulah 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan pelajaran kita pagi ini? Insya Allah sudah jelas semuanya. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di masa lalu yang karena ketidaktahuan kita barangkali atau karena kita lupa, itu jelas tidak berdosa ya. Tapi kalau kita sudah tahu itu tidak boleh, terus kita tetap lakukan, maka jalan satu-satunya kita harus bertaubat. Kita harus minta ampun kepada Allah ya. Kita harus minta ampun kepada Allah, banyak-banyak berbuat baik ya. Nah, kalau hendak maka Allah akan turunkan musibah kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita itu. Jadi Allah, yang pernah kita bahas dahulu, bahwa Allah mengampuni dosa manusia melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara bertaubat, kalau dia mau bertaubat. Yang kedua dengan banyak berbuat baik, itu bisa tertutupi nanti dosa-dosanya. Dan yang ketiga dengan diturunkan musibah atau diturunkan ujian ya. Itu cara Allah mengampuni dosa-dosa manusia.
mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya, amin, dan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk yang dia telah melarangnya, khususnya dalam ayat ini tentang masalah khamr dan perjudian. Nah, sekarang banyak ini judi-judi online ya. Taruhan-taruhan ini, taruhan itu. Jangan sampai kita terperosok ke dalam hal-hal seperti itu. Bahkan ini mau Agustusan nih. Agustusan banyak perlombaan. Hati-hati masuk ke dalam perjudian. Ya, hati-hati masuk ke dalam perjudian. Yang pernah kita terangkan, yang pernah ditanyakan Pak Budi, kalau bagaimana kalau lombanya itu hadiahnya berasal dari uang pendaftaran, maka para ulama mengatakan itu jelas-jelas termasuk ke dalam judi. Ya, harus ditinggalkan kebiasaan seperti itu. Kalau mau ada perlombaan, hadiahnya harus dari yang lain, dari donatur, dari apa gitu, yang bukan dari uang pendaftaran. Hati-hati juga dengan masalah asuransi. Masalah asuransi juga yang pernah kita bahas dahulu. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri pengajian kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.